Bismillah. Ya. Tes. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengawali kajian pagi hari ini dengan sama-sama membaca tasbih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kedamaian, ketenangan, keberkahan ya, sehingga hari-hari kita senantiasa dilalui dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat wa bitaufiqihi tazulul aqabat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Villa Rizki Ilhami, Masya Allah, yang sudah memfasilitasi kajian-kajian kita ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan, berikan panjang umur, berikan kemudahan. Kemudian juga para alim, para guru, para ustadz, jamaah salat subuh, jamaah Villa Rizki Ilhami yang mudah-mudahan juga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan umur yang panjang, senantiasa dimudahkan segala urusannya. Dan berharap semuanya mudah-mudahan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan di masjid ini, kelak juga kita dikumpulkan di surganya bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah, zat yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Tidak ada istilah libur, Allah memberikan nikmat kepada kita. Kalau manusia mengenal ada istilah libur ketika memberikan sesuatu ya. Bahkan perusahaan sebesar apapun ya, pemberiannya sangat terbatas ya. Walaupun setiap bulan barangkali memberikan gaji, tapi dia sangat terbatas ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberiannya tidak pernah terbatas, bahkan dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya ya. Allah tidak hanya memberikan kepada orang-orang yang beriman, tetapi juga memberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan mudah-mudahan senantiasa kita berharap termasuk orang-orang selalu bersyukur
bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan gerakan kita, ya, bersyukur juga dengan sikap kita. Karena kata para ulama, syukur itu nampak bisa dilihat dari lisan kita. Jadi kalau lisan kita selalu berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ini tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah. Kalau sikap kita adalah sikap yang senantiasa qanaah, menerima apapun yang diberikan oleh Allah, tidak pernah mengeluh, ya. Dikasih besar alhamdulillah, dikasih sedikit juga alhamdulillah, apapun kondisinya, situasinya, ya. Bahkan walaupun orang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun krisis misalnya, tetapi dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk sikap yang bersyukur. Salawat dan salam juga tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa beberapa hari ke depan, ya. Sekarang sudah tanggal berapa nih Zulqa'dah? 28 apa 27? 27 28 ya. Artinya hanya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Nah, ini barangkali yang belum semaraknya tidak seperti ketika kita menjelang bulan suci Ramadan. Nah, ini harus kita semarakkan kembali bahwa bulan Zulhijjah khususnya di 10 pertama ini termasuk bulan yang istimewa. Termasuk bulan yang istimewa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa 10 pertama di bulan Zulhijjah ini hari-harinya lebih utama dibandingkan dengan hari-hari di bulan yang lain. Bahkan ketika membandingkan dengan hari-hari di bulan Ramadan, ada seorang ulama yang kemudian menjelaskan kalau malamnya ini lebih mulia malam-malam di 10 pertama di bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau siangnya, paginya ini adalah lebih mulia dibandingkan dengan pagi atau siangnya di bulan suci Ramadan. Ya, ini menunjukkan bahwa nilainya ternyata tidak jauh berbeda dengan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Ya. Bahkan saking istimewanya, ya, biasanya Allah menyebut ketika sesuatu istimewa, biasanya selalu disebut dalam sumpahnya. Ya, makanya ada namanya huruf qasam, ya, huruf sumpah. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama matahari, bersumpah atas nama rembulan, wasyamsi waduha, dan demi matahari dan demi bulan. Kita tahu bagaimana luar biasanya fungsi matahari dan rembulan bagi manusia. Berarti ini ada sesuatu yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan nama buah-buahan, tapi enggak semuanya ya. Tapi yang disebut apa? Wattini waz zaitun. Makanya nih Bapak Ibu kalau dikasih buah tin, kasih buah zaitun jangan dibuang Pak ya. Walaupun buah zaitun ini agak pahit-pahit itu, tapi pahit-pahitnya ini pahit-pahit obat ya. Buat lalap enak itu. Dan ternyata setelah diriset, diteliti, luar biasa manfaat dari buah zaitun ya. Minyaknya ya kalau kita masak ya itu kandungannya kolesterol apa
nggak ada kolesterolnya ya. Ya ada, tapi istilahnya bukan kolesterol yang jahat gitu ya. Tapi justru dia sangat bermanfaat untuk tubuh. Ini kenapa kemudian Allah bersumpah watini wazzaitun, kemudian juga buah tin juga sama. Ini manfaatnya yang luar biasa. Nah, bahkan secara khusus juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar, waktu subuh nih. Ini waktu-waktu yang sekarang kita jalani, wal fajri, dan demi waktu fajar. Ada apa waktu fajar? Ya, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu betapa waktu ini adalah waktu yang sangat mulia. Banyak sekali keterangan-keterangan hadis ya. Bahkan secara khusus misalnya orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat subuh ya, itu akan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia nanti kelak akan mendapatkan ya mukanya itu ya, mukanya adalah muka-muka yang terang ya, karena dia terbiasa dengan gelap ya. Ini Bapak kan semuanya berangkat dari rumah ya. Kalau sekarang alhamdulillah, kalau dulu ya sebelum ada listrik itu terasa sekali. Mungkin kalau dulu waktu di kampung ya Pak ya, kita mau kalau bangun subuh itu lampu udah mati ya kan. Jadi kadang kita jalan merayap gitu ya, nanti baru ada lagi lampu di musola gitu. Nah itu terasa sekali. Dan ternyata Masya Allah, Allah berikan nanti muka-muka kita itu adalah muka-muka yang sangat bersinar. Belum dari sisi udaranya ya. Ya waktu-waktu fajar ini udaranya adalah udara-udara yang terbaik ya. Belum dihisap sama orang banyak ya. Belum dicampur dengan macam-macam lah ya, masih murni gitu. Ini gambaran tentang wal fajr. Nah, termasuk juga secara khusus Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan walayalin asyr. Ya, walayalin asyr. Dan di sini para ulama memang banyak menafsirkan terkait dengan 10 hari ini. Tetapi yang paling rajih, yang paling kuat ya, yang dimaksud dengan 10 hari ini adalah 10 di bulan Zulhijjah. Nah, ini menunjukkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang istimewa. Enggak mungkin Allah bersumpah kepada sesuatu yang sangat biasa gitu. Bahkan di antara hari-hari yang langsung Allah jelaskan secara nas gitu ya, deklarkan gitu ya, tekstualkan gitu. Itu diantaranya adalah ayyamim ma'lumat, hari-hari tertentu gitu. Nah, hari-hari tertentu itu apa? Hari-hari tertentu adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ya, ini bentuk penunjukan bahwa memang ini bukan hari-hari yang biasa. Kan biasanya kalau sesuatu ditekskan, ya, disampaikan secara tekstual itu kan lebih kuat ya. Jadi bukan secara teks kan disampaikan itu kan lebih kuat. Jadi maknanya bukan makna umum lagi, tapi maknanya adalah makna khusus. Ya. Ibaratnya saya suka, misalnya orang ngomong saya suka buah-buahan. Gitu. Ya buah-buahan banyak, bisa apa saja. Tapi ketika kita sampaikan saya suka pisang, saya suka mangga gitu kan, itu kan berarti memang kesukaannya adalah buah mangga. Ini kan secara tekstual berarti sudah disebutkan. Ya. Ini keistimewaan di bulan Zulhijjah. Ya. Termasuk misalnya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayatnya mengatakan tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain amalan di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Nah, kemudian apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Kita sudah tahu ya kemuliaan-kemuliaannya. Mau diisi dengan apa ya? Ya, mau isi dengan apa? Mungkin pada kesempatan pagi hari ini
saya ingin menyampaikan barangkali 3 hal ya, walaupun banyak sekali amal-amal soleh yang bisa kita lakukan, tetapi kita fokuskan 3 hal ya. Yang pertama diantaranya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena secara tekstual juga di antara perintah kita untuk berzikir itu adalah zikir di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Padahal dalam ayat-ayat yang lain biasanya kalau Allah perintahkan zikir itu ya umum saja gitu. Ya, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan umum, nggak pernah menunjuk secara khusus ya. Nah, di antara penunjukan yang secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk memperbanyak zikir itu adalah di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Ini menunjukkan bahwa zikir di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini adalah perintahnya adalah langsung dan keistimewaannya luar biasa gitu. Dan kita tahu bagaimana keutamaan zikir ini ya, bahkan dulu para sahabat itu sudah terbiasa Pak menjelang tanggal 1 ya. Jadi zikirnya itu tidak masuk di tanggal 10 pas lebaran gitu. Ya. Boleh Ustaz, boleh ya. Kalau ini namanya zikir mutlak. Jadi kalau misalnya kita mau baca takbir, ya, baca tahmid, baca tahlil itu ya, masuk di hari pertama bulan Zulhijjah ini sangat dianjurkan. Ya, bahkan mereka itu para sahabat itu dulu ya, itu ke pasar-pasar itu, ya, mensyiarkan zikir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Dan itu disambut gitu. Ya, disambut oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, kalau sekarang nggak tahu nih kita memperbanyak sini di pasar-pasar. Suaranya kalah ya sama dengan orang yang jualan. Iya. Nah, ini salah satu zikir yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak. Dan memang zikir ini termasuk amalan yang barangkali tidak sulit ya. Ya, tidak sulit karena dia tidak harus dalam keadaan wudhu ya, walaupun memang sunnahnya adabnya adalah ketika dia dalam keadaan bersuci. Artinya dalam keadaan kita batal pun, tidak dalam keadaan suci pun kita boleh berzikir ya. Makanya kita harus punya target, misalnya di 10 pertama ya, kita punya target 10.000 zikir ya. Ya, kita 10.000 zikir itu Masya Allah. Karena Masya Allah kemarin ada yang cerita itu zaman sekarang tuh Mbak, dia ada orang yang berzikir tuh setiap hari sampai 10.000 ya. Masya Allah, jadi kerjaannya itu adalah kerjaan zikir. Bahkan dia khusus punya tasbih itu besar banget untuk ngitung berapa zikir dia yang beliau lakukan. Ini untuk membantu dia, memudahkan dia zikir, ingat kepada Allah gitu. Jadi dia punya target itu, sehari sekian. Karena kalau kita targetkan, ya udah setiap hari ya paling kita zikirnya setelah subuh. Tapi kalau kita targetkan misalnya sehari nanti 10.000 gitu ya, Masya Allah, pagi, khususnya waktu-waktu pagi dengan waktu-waktu sore, ini kan waktu-waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga barangkali amalan istimewa ya, barangkali untuk orang-orang yang tidak bisa bersedekah lebih besar. Jadi pernah para sahabat itu ngadu kepada Rasulullah ya Rasulullah, kalau orang kaya itu enak ya, kita sholat orang kaya juga sholat katanya, kita puasa orang kaya juga puasa, kita zikir ya, kita amal soleh yang lain, orang kaya juga soleh yang lain. Tapi mereka punya kelebihan karena punya uang,
punya kelebihan harta, dia bersedekah. Berarti saya kalah dong istilahnya gitu, ngadu ke Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ya, kalau kalian tidak mau kalah, ya, walaupun kalian barangkali tidak bersedekah yang banyak, tidak bisa berderma yang banyak, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu pembeda, ya. Salah satu pembeda kita, walaupun sedekah kita mungkin tidak seperti, ya, para miliuner, ya, para triliunan, tetapi insya Allah dengan kita memperbanyak zikir ini bisa menempatkan, ya, seperti posisi kita seperti orang-orang yang juga banyak bersedekah. Kemudian yang kedua, di antara bentuk amalan kita yang bisa kita lakukan, ya, ini adalah memperbanyak puasa, ya. Perbanyak puasa. Ya, khususnya di tanggal 9, ya. Tanggal 9 itu pada hari Arafah, ya. Hari Arafah ini hari-hari yang sangat istimewa. Maka dikatakan sebagai hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain. Dan sebagian saudara-saudara kita itu mereka sedang di padang Arafah, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu rukun di dalam haji, ya. Itu adalah harus berada di Arafah itu. Karena ini salah satu rukun, makanya semua orang, ya, ketika berhaji walaupun dalam keadaan sakit itu dibawa ke padang Arafah. Ya, makanya semua harus tinggal di padang Arafah. Kalau enggak, ya sama saja hajinya tidak sah. Makanya yang sakit-sakit itu biasanya kalau tanggal 9 itu diangkut itu, ya, diangkut ke padang Arafah. Karena ini menjadi inti daripada haji, ya. Al-hajju Arafah, ya. Haji itu pada prinsipnya adalah di padang di Arafah. Nah, kita barangkali yang belum diberikan kesempatan untuk berhaji, ya. Nah, salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah. Karena ketika kita melaksanakan ibadah puasa, pahalanya seperti dosa kita diampuni selama 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, Masya Allah. Ya, ini kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali kita merasa bahwa dosa banyak, ya. Kalau kita walaupun sudah istighfar, sudah beramal soleh, rasanya kayaknya nggak hilang-hilang dosanya. Nah, ini salah satu kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan puasa Arafah. Dan lebih bagus lagi mulai dari tanggal 1, ya. 1 sampai dengan tanggal 9, ya. Walaupun perintahnya tidak secara khusus, tetapi melaksanakan ibadah amal soleh di 9 pertama di bulan Zulhijjah ini adalah termasuk amal kebaikan, yang salah satunya adalah dengan puasa, ya. Nah, kemudian di antara yang penting juga, ya, ini amalan yang barangkali kita bisa lakukan adalah terkait dengan berkorban, ya. Nah, ini berkorban. Kita niat, sama-sama niat, ya. Nggak tahu nanti belinya dari mana gitu. Yang penting kita niat dulu, ya, niat dalam hati, ya Allah, saya pengen korban ini, ya. Nggak tahu nanti duitnya dari mana, nanti dulu. Yang penting kita niat korban gitu. Karena Masya Allah, sebaik-baiknya amal ini adalah orang yang menumpahkan darah, istilahnya, berkorban ketika pada hari Idul Adha dan ayam tasyrik, ya. Nah, apa ketentuannya, adabnya kalau kita ingin melaksanakan kurban? Nah, ini penting, perlu kita jaga adab-adabnya, ya, sehingga pahala kurban kita bisa secara sempurna kita dapatkan, gitu. Ya, jangan kemudian kita korban tapi karena kita nggak menjaga adabnya nggak maksimal, ya, pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala.
Al-adabul awal, di antara adab yang pertama yang terkait dengan berkurban ini adalah al-ikhlasu lillah ya. Jadi kita niat dari awal bahwa kita berkurban itu karena Allah, lillah ya. Jadi nggak ada motivasi lain, nggak ada keinginan lain ya. Bukan karena ikut-ikutan juga ya. Di Villa Rizky nggak ada ini. Masa saya kerjanya di perusahaan besar nggak kurban gitu. Nah ini harus meluruskan niat dulu ya. Sekeluarga saya semuanya korban gitu. Saya masa nggak korban gitu ya. Nah ini harus diluruskan niatnya. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk mensyiarkan ya, memunculkan syiar Islam. Ya, bahwa semakin banyak orang berkorban berarti kita secara tidak langsung mengangkat syiar Islam gitu. Wah, berarti orang-orang Islam ini orang-orang kaya gitu ya. Ya barangkali dari situ banyak orang-orang yang akhirnya tertarik dengan Islam gitu. Oh ternyata orang-orang Islam ini orang-orang yang senang berbagi ya. Senang orang-orang yang simpati dengan yang lain gitu ya. Nah ini salah satu niat kita sebagai bentuk menampakkan syiar Islam. Dan apa? Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan kita berbagai nikmat yang luar biasa ya. Nah kita salah satu bentuk syukurnya adalah berbagi ya. Karena barangkali kalau kita misalnya rata-rata sudah biasa makan daging gitu kan. Nah ada juga sebagian saudara-saudara kita yang memang ya jarang-jarang makan daging kecuali pada Idul Adha ya. Nah ini adalah bentuk daripada syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adab yang kedua ya, orang yang sudah niat mau berkorban, alla yamussal mudahhi syai'an min sya'rihi wala basharihi wala bishrihi ya. Jadi hendaknya orang yang mau berkorban itu dia tidak memotong rambutnya ya. Potong rambutnya dan kukunya ya, ini salah satu adabnya. Jadi kalau kita sudah masuk misalnya tanggal berapa ya, kemungkinan hari tanggal 1-nya hari apa kemungkinan? Hari apa? Jumat ya? Hari Rabu ya, kemungkinan hari Rabu ya. Kalau tanggal hari Rabu berarti sudah mulai itu ya, nggak motong rambut. Kalau mau motong rambut dari sekarang, waduh udah agak panjang nih, potong dulu gitu. Nah, terus misalnya kukunya udah panjang ya, potong dulu dari sekarang. Nanti mulai dari tanggal 1 bulan Zulhijjah ya, hendaknya tidak memotong rambut dan kukunya ya. Karena apa? Ini mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika masuk di 10 pertama di bulan Zulhijjah, dan ketika ada seorang yang ingin berkorban, maka dia tidak memotong rambutnya dan juga tidak memotong kukunya ya. Bahkan termasuk dalam keterangannya ya, enggak memotong sesuatu yang kelebihan di kulitnya gitu. Jadi misalnya ada rambut-rambut di badan kita itu nggak dipotong gitu. Terus ada apa yang kira-kira ada yang tumbuh misalnya gitu, kita nggak kita cuekin, nggak kita potong gitu. Nah ini salah satu adabnya ya. Nah kemudian yang ketiga, ijtinabul adhahi allati fiha aibun wadih ya. Nah ini cara cari hewan kurbannya ya. Karena hewan kurban ini adalah hewan yang nanti akan dijadikan sebagai kendaraan kita ya. Kita kayak mau beli kendaraan ya, beli motor, beli mobil kan, lihat nih, wah mana yang paling bagus gitu. Termasuk juga ketika kita mau kurban gitu. Nah kita pastikan itu ya, jangan sampai ada cacatnya ya. Misalnya buta ya matanya, atau kurus, sakit ya kan,
atau barangkali juga kurang besar gitu kan. Nah ini kita upayakan memilih gitu. Memilih, cari kambing-kambing yang terbaik ya. Ya kalau perlu mendatangkan dari mana tuh biasanya kambing itu dari daerah NTB itu yang bagus-bagus ya, yang besar-besar itu kan. Sapinya juga banyak yang dari arah sana, itu datangkan yang terbaik ya. Pilih yang terbaik gitu kan. Nah ini kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, syukur-syukur yang ininya besar ya, lemaknya besar ya, berat ya, semakin besar maka akan semakin besar pula pahalanya ya. Karena akan semakin banyak orang-orang yang merasakan dagingnya. Nah kemudian juga dalam proses penyembelihannya ya, nah ini disunahkan memotong sendiri ya. Jadi kalau bisa kita potong sendiri gitu. Jadi misalnya kita korban di Villa Rizky nih, Pak saya bisa nggak motong sendiri ya. Nah latihan dulu gitu, kalau yang belum biasa latihan dulu gitu kan. Latihan dulu. Insya Allah kalau kambing kan agak kecil kan ya. Tapi kalau memang sapi memang biasanya khusus ya, harus ada jagal yang memang ahli ya. Tapi kalau kambing bisalah kita latihan gitu. Karena apa? Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak apa-apa kalaupun dipotong sama orang lain, tetapi minimal kita menyaksikan. Ya kita menyaksikan yang motong orang lain, jagal misalnya ya, kita nyewa ya, orang untuk memotongkan untuk kambing kita, tapi minimal kita menyaksikan ya. Jangan istilahnya kita udah korban ya, udah cuek terserah dah panitia ya, nggak apa-apa juga, yang penting sudah niat untuk mewakilkan. Kemudian juga terkait dengan waktunya ya, terkait dengan waktunya ya, jangan sampai juga memotong korban sebelum sholat id ya. Saking semangatnya habis sholat subuh langsung dia potong. Nah itu tidak masuk dalam kategori berkurban ya. Karena berkurban ini ya dilakukan setelah sholat id ya. Habis subuh misalnya, waduh semangat nih lebaran gitu kan, kita potong gitu kan. Nah itu tidak masuk dalam kategori berkurban ya. Jadi kalau misalnya kita terlanjur motong ya sudah, kita berikan ke keluarga, tapi bukan sebagai pahala berkorban. Man dhaha qabla sholati fa innama dzabaha li nafsihi wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma naskuhu wa asaba sunnatal muslimin. Jadi orang yang berkorban sebelum waktu salat ya, maka sesungguhnya dia hanya berkorban untuk dirinya sendiri ya, seperti motong pada umumnya ya, sedekah saja gitu. Tetapi ketika dia lakukan pemotongannya setelah salat, maka sempurnanya kurbannya. Kemudian yang terakhir di antara adab yang kita jaga terkait dengan kurban ini adalah mura'atu adzabid dzabh ya. Jadi adab-adab terkait dengan pemotongan ya, misalnya dengan pisau yang tajam gitu ya, karena memang dalam Islam itu masya Allah ya, kita nggak boleh menyakiti ya, manusia maupun hewan ya. Bahkan ketika memotong pun kita harus betul-betul menjaga ya, harus ihsan ya. Dalam salah satu bentuk ihsan itu seperti apa? Cari pisau yang paling tajam. Kalau hanya beberapa detik dia bisa langsung mati, bagus itu. Jangan kita mau motong kambing atau motong sapi udah kayak gorok kayu gitu. Ya kan, gorok kayu lama. Itu udah punya menyakiti. Jadi kalau bisa gitu kan, kalau penjagal-jagal tuh motong kan sebentar aja langsung. Jadi tidak termasuk menyakiti ya. Kemudian juga mengawali dengan doa ya, dengan bismillah ya. Kemudian dengan takbir Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian juga nggak boleh juga memotong di depan hewan yang lain ya. Jadi salah satu adabnya nggak boleh kita motong di sampingnya ada hewan melihat gitu. Ya.
Terus kita jauhkan kalau bisa tempat yang memotong dengan tempat yang masih penantian menunggu untuk dipotong, jangan terlalu berdekatan. Nah, ini salah satu adab kita dalam memotong hewan kurban. Jadi ibaratnya kalau kita motong di depan kambing-kambing yang mau dipotong, itu kan sama saja seperti istilahnya mengiris karena punya perasaan juga ya istilahnya. Punya perasaan juga. Dan hal-hal yang lain yang kaitannya dengan adab ketika kita memotong hewan kurban. Wallahu a'lam bishawab, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik, cukup ya. Sudah syuruk ya Ustaz? Sudah. Ya. Baik, kita tutup dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal afafa wal hina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.